Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kisah kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah kisah tentang seseorang yang menjual sebidang tanah kepada tetangganya. Setelah selesai prosesi ijab kabul atau transaksi jual beli, ternyata tanah yang baru saja dibelinya, ketika si pembeli tersebut sedang beres-beres dan menggarap tanah yang baru saja dibelinya, ternyata pada tanah tersebut ada sebuah guci, yang dalam guci tersebut ada emas. Maka ketika si pembeli menemukan guci yang berisi emas, lantas kemudian menemui sahabatnya yang menjual tanah kepadanya. Kemudian dia katakan, "Wahai saudaraku, aku membeli tanah ini darimu, tetapi yang aku beli adalah tanahnya saja, sementara emas ini adalah milik." Si pembeli mengatakan demikian dengan jujur kepada saudaranya yang telah menjual kepada dirinya. Ketika mendengar tuturan ataupun apa yang disampaikan oleh yang membeli tanah tersebut, maka si penjual tanah tersebut menjawab, "Wahai saudaraku, aku menjual tanah ini berikut apa saja yang ada di atasnya atau di dalamnya, maka emas ini pun menjadi milik engkau karena engkau telah membelinya dariku." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya sama-sama teguh pada pendiriannya. Si pembeli mengatakan bahwa dia hanya membeli tanahnya, sementara emasnya adalah milik si penjual tanah. Sedangkan si penjual mengatakan bahwa dia menjual tanahnya berikut segala yang ada di atas tanah tersebut dan di dalamnya. Pendirian ini terus tidak ada titik temu, masing-masing teguh pada pendiriannya. Akhirnya karena tidak ada titik temu, kedua orang ini berinisiatif menemui seseorang yang mampu untuk mencarikan solusi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka kata orang ketiga yang mendamaikan atau yang memberikan saran dan solusinya, orang ketiga ini bertanya kepada kedua orang tersebut, yaitu si penjual dan si pembeli. Kepada si penjual, orang ketiga ini bertanya, "Apakah engkau memiliki anak?" "Ya," kata si penjual, "aku memiliki anak seorang, anak laki-laki." Kemudian orang ketiga tersebut bertanya lagi kepada yang membeli tanah, "Apakah engkau mempunyai anak?" Kata si pembeli tanah, "Ya, aku memiliki seorang anak perempuan." Maka ketika mendengar jawaban dari kedua orang tersebut, orang ketiga yang menengahinya mengatakan,
Oke, baiklah kalau begitu, nikahkanlah anakmu yang laki-laki dengan anak si pembeli tanah ini yang perempuan, dan biayailah pernikahannya dari emas hasil penjualannya. Jualah emas dan hasil penjualannya menjadi biaya pernikahannya, dan kalau ada sisanya sedekahkanlah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dari kisah ini kita dapat mengambil i'tibar, dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kedua orang tersebut sama-sama memiliki integritas, sama-sama memiliki sikap akhlak yang mulia, yaitu kejujuran. Si pembeli dengan jujur dia menyampaikan bahwa apa yang didapatinya, yaitu emas, bukanlah miliknya karena dia bermaksud untuk membeli tanah. Dengan jujur dia mengatakan apa yang didapati dari tanah yang baru saja dibelinya. Dan si penjual pun dengan jujur mengatakan bahwa aku tidak mengetahui bahwa ada emas di dalamnya, sehingga tanah dan segala isinya adalah milikmu yang telah membeli darimu. Pelajaran yang sangat berharga tentang sebuah kejujuran, yang mana kejujuran ini apalagi pada akhir-akhir ini merupakan sebuah barang langka dan sulit bagi orang-orang untuk berlaku jujur. Sehingga pantas Rasulullah SAW mencintai dan memuji orang-orang yang jujur dan memuji seorang pedagang yang jujur. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, At-tajirul amin as-saduq, At-tajirul amin as-saduq ma'as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang amanah, yang jujur, maka nanti di akhirat akan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang solih, bahkan dengan para nabi dan para rasul. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah singkat ini, sehingga menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang memiliki integritas, yang menjaga nilai-nilai kejujuran dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.